Halo, jumpa lagi. Saya Dr. Indrati Suraputra dan kali ini saya ditemani oleh Dr. Sylvia Detri Elvira. Kami adalah psikiater dan kami selalu memandang semua permasalahan dari segi kejiwaan. Kali ini topik yang akan kami angkat adalah disfungsi seksual. Disfungsi seksual bukan pada orang laki-laki tapi terutama pada wanita karena ini jarang diekspos. Jadi disfungsi seksual itu apa, dokter? Ya, disfungsi seksual itu suatu kondisi yang membuat seseorang tidak bisa menikmati sebagian atau keseluruhan dari proses hubungan seksual yang normal. Ya. Jadi bisa terjadi pada usia setelah akil balik di usia berapa aja ya? Ya, bisa dari akil balik sampai orang tua ya. Oh, jadi dalam perkawinan ya pokoknya iya, sudah. Kan selayaknya hubungan seksual itu dilakukan setelah seseorang itu menikah, dokter ini ya. Kecuali selingkuh ya, selingkuh juga masuk ya. Kan kita kan di Indonesia ini terkait dengan budaya ya dan agama, sehingga ya yang mengalami ini tentunya adalah yang dibahas adalah yang dalam perkawinan, terutama pada perempuan ya. Yang kita bahas hari ini pada perempuan ya, dokter? Ya, pada perempuan. Kalau pada laki-laki kalau ada disfungsi tidak akan terjadi suatu hubungan. Oh iya. Ya, kalau perempuan kan bisa aja terjadi suatu hubungan, tapi sebetulnya yang bersangkutan tuh tidak bisa menikmati atau gimana ya. Atau tidak menganggap sebagai suatu disfungsi. Iya, betul. Nah, jadi jangka waktunya itu apa bisa seterusnya atau hanya satu situasi tertentu dia mengalami itu? Iya. Ada orang yang mengalami ini pada situasi tertentu, artinya baru pertama kali misalnya baru dalam perkawinan dia punya persepsi tentang hubungan seksual itu yang keliru, mendengar dari teman-teman, mendapatkan nilai-nilai yang salah di dalam perkembangan jiwanya, itu seperti itu. Jadi dia sesaat ketika dia sudah mendapatkan penjelasan, sudah mendapatkan edukasi, sudah mengalaminya, baru menikmati ya? Baru bisa menikmati. Tapi ada juga orang yang dalam waktu tahunan, 10 tahun, 20 tahun, perempuan itu bisa mengalami itu, dokter In. Tapi tidak menganggapnya sesuatu yang gangguan. Jadi dari penelitian kami di RSCM itu 2 kali ya, tahun 2002 dan tahun 2018 itu hampir sama hasilnya. Jadi respondennya itu orang normal dalam arti penunggu pasien atau pegawai atau peserta didik yang sudah menikah. Kami sebarkan kuesioner, ternyata 90% itu yang sudah menikah ini, jadi sampelnya harus sudah menikah ya, pernah perempuan itu mengalami disfungsi. Nah, jenisnya macam-macam. Kalau gangguan gairah 31%, gangguan orgasme itu 40 sampai 60%, yang paling banyak adalah gangguan nyeri. Jadi, namun ya dari 90% orang yang mengatakan pernah mengalami disfungsi, yang merasa harus berobat, yang merasa itu suatu gangguan hanya 6%. Karena budaya itu. Iya, jadi tadi saya bilang karena persepsinya, karena nanti kita bahas satu persatu ya, dokter In. Dan juga kalau misalnya yang bersangkutannya si wanita itu baru sedih, baru stres, kan juga biasanya dia tidak bisa menikmati ya. Betul, lelaki sama perempuan itu sangat berbeda di dalam fungsi seksualnya. Kenapa? Karena nomor satu, secara biologik itu berbeda ya, otaknya berbeda, hormon-hormonnya berbeda. Oh, laki-laki hormon seksnya, hormon testosteronnya sangat tinggi sehingga untuk mendapatkan suatu perasaan terangsang itu sangat mudah dengan melihat. Itu saja dia sudah bisa terangsang. Tetapi sangat berbeda dengan perempuan. Sangat tergantung dari perasaan aman atau nyaman. Ya, apakah orang yang diajak dia berhubungan, misalnya suaminya ini sedang dalam kondisi dia baik-baik aja hubungannya, dia merasa nyaman, atau dia merasa tidak ada hal yang sedang dipikirkan. Sedang ada hal yang dipikirkan ini bisa mengganggu. Jadi dia sudah sedang dalam
berhubungan tapi tiba-tiba dia ingat tadi pintunya belum ditutup atau tadi cabai saya belum saya masukin ke lemari es. Gimana ya? Itu Padahal bisa tiba-tiba hilang gairahnya. Padahal baru berhubungan ya. Suaminya nggak tahu kan? Nggak tahu. Padahal di sini mikir pintu belum dikunci, tadi udah bayar apa belum. Iya, seperti itu. Iya. Sedangkan laki-laki tidak seperti itu. Jadi sebetulnya disfungsi seksual itu pada laki-laki dan perempuan itu sama nggak ya jumlahnya atau apa ya namanya? Prevalensi? Ya? Prevalensinya. Mungkin sama, tetapi pada perempuan itu penelitiannya masih sedikit ya di seluruh dunia. Walaupun di Barat itu sudah lebih banyak, ya di Asia itu hampir sama sih dengan di Indonesia ya, Cina, India, Filipina. Indonesia juga baru mulai dan mulai terbuka, mulai banyak perempuan yang merasa bahwa di dalam hubungan perkawinan dia juga harus menikmati, harus bisa mendapatkan kepuasan. Ya, kalau dulu sih cuma ya bagaimana melayani suami aja gitu ya. Parah emang. Padahal dia nggak tahu itu apa yang dia lewatkan. Jadi sebetulnya kita harus tahu dulu bagaimana respons seksual yang normal sebetulnya. Fase-fasenya seperti apa? Ya. Seringkali orang tidak mengetahui ini ya. Jadi biasanya kita edukasi pasien dulu ya, dokter ini ya. Jadi fase seksual hubungan seksual yang normal, yang pertama adalah fase gairah. Nah, tidak semua perempuan itu punya gairah yang baik dalam melakukan hubungan seksual. Misalnya pasangannya lagi dia tidak sukai, habis ngomong apa yang menyakitkan, itu pasti nggak ada gairah. Jadi gairah sih nggak minat gitu ya? Iya, nggak kepingin. Walaupun misalnya suaminya sudah merangsang, suaminya sudah mengajak, ya kalau dia hatinya lagi nggak enak, nggak ada gairah. Sementara kalau laki-laki gampang sekali. Gampang sekali. Nah, kasih aja gambar porno ya, udah langsung biasanya berminat. Atau dia melihat sesuatu yang menarik dia, kalau laki-laki cepat. Yang kedua adalah fase perangsang itu ya, perangsangan ya, atau arousal. Jadi setelah dia tadi ada gairah, kemudian ada perangsangan dari suami, dia akan merasakan suatu perangsangan ditandai dengan adanya misalnya keluar cairan dari vaginanya. Nah, kalau sudah sampai pada fase yang kedua, kemudian dia melakukan hubungan, baru terjadi namanya kepuasan atau orgasme disebutnya. Setelah itu fase resolusi atau menurunnya kembalinya organ-organ tubuh ke fase normal. Nah, ini kalau kita lihat disfungsi seksual itu gangguannya bisa pada fase-fase itu ya? Betul, jadi bisa pada fase gairah, bisa pada fase perangsangan, bisa pada fase orgasme. Tapi ada satu lagi jenis yang namanya gangguan nyeri seksual. Bisa ada dua macam, Dokter In. Misalnya yang pertama adalah vaginismus. Vaginismus itu adanya faktor kontraksi atau kejangnya otot vagina sepertiga bawah, sehingga kalau akan berhubungan itu sulit tidak bisa masuk, penetrasinya susah seperti itu. Jadi banyak juga orang yang ternyata mengalami ini ya, udah berapa tahun berhubungan ternyata belum bisa berhasil berhubungan. Sudah berapa tahun menikah maksud saya. Iya, ada yang 6 tahun, ada yang 10 tahun. Saya pernah punya pasien yang sampai 13 tahun. Yang paling lama. Terus ngapain aja ya? Kawin 13 tahun nggak berhubungan tuh ngapain aja gitu ya? Jadi yang pertama-tama katanya itu yang hebat suaminya itu mempertahankan perkawinan. Suaminya sangat sabar ya. Jadi ada suami yang sabar, ada juga suami yang sampai mengancam. Jadi kalau suaminya sampai mengancam, biasanya saya pada pertemuan pertama kalau pasiennya datang sendiri, pada pertemuan berikutnya saya minta suaminya datang, atau kalau suaminya di daerah saya telepon. Disangkanya istrinya itu sengaja, padahal kan dia ketakutan sekali. Iya, jadi memang suami juga harus diedukasi dan diturut sertakan di dalam terapi istrinya. Yang kedua, kalau yang tadi vaginismus, yang kedua adalah dispareunia. Dispareunia itu bisa berhubungan, tetapi nyeri, Dokter ini. Nah, nyeri, jadi sebetulnya dia nggak senang, cuman tergantung tadi value, nilai, demi untuk bisa melayani suami, ya udahlah nggak apa-apa. Banyak yang seperti itu. Kalau yang ketiga, gangguan nyeri yang lain, yaitu misalnya pasca operasi, infeksi itu bisa juga. Nah, kalau itu mah bisa diobatin ya. Jadi kalau misalnya gangguan itu
gangguan perangsangan tuh jadi memang dia pada waktu dirangsang itu, fase perangsangan itu dia benar-benar nggak kerasa Tidak. kepengen. Ada juga yang takut ya, takut sama sekali disentuh aja takut. Ya itu berkaitan sama trauma masa lalu biasanya. Kalau misalnya oke, mau disentuh tapi kok nggak ada rangsangan, jadi disentuh tapi kok nggak terangsang ya, itu juga pasti ada. Nah, iya, biasanya itu kita bertahap. Nah, dalam terapi nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Jadi penyebab disfungsi seksual itu ada beberapa hal ya, seperti biasa ya. Seperti biasa dalam ilmu kedokteran jiwa kita itu selalu ada faktor biologi, faktor psikologi, faktor seksual, psikososial, kultural. Tapi di dalam disfungsi seksual perempuan ini ada satu lagi, faktor interpersonal. Jadi kalau faktor biologis gimana? Nah, faktor biologis itu biasanya karena ada penyakit-penyakit tertentu ya, misalnya ada tumor di jalan lahirnya atau di vaginanya, pasti dia akan terganggu ya, nyeri dalam misalnya berhubungan. Atau bisa juga dia gangguan di dalam aliran darah karena kolesterol tinggi, karena hipertensi, bisa itu secara biologi. Nah, atau seperti itu ya, dan itu biasanya ditengarai dulu oleh dokter-dokter dari sejawat lain ya, dokter Nanti kalau ada tumor atau ada gangguan aliran darah, bisa diperiksa itu aliran darahnya, bisa diperbaiki. Itu secara biologi. Kalau secara psikologi seperti biasa ya, bagaimana seseorang ini dibesarkan sejak kecil sampai dia dewasa. Penanaman nilai-nilai, lalu kalau pernah mengalami trauma ya, dibentak ya, dimarahin, atau pernah mengalami pelecehan seksual. Jadi itu berkaitan juga dengan kepribadian ya. Betul sekali. Jadi ada orang dengan kepribadian tertentu yang misalnya orang anankastik ya. Jadi dia sangat harus apa-apa teratur rapi. Harus bersih, harus mandi dulu, jamnya harus tertentu. Nah, sementara misalnya suaminya itu orang yang tidak serapi itu, naruh anduk, naruh apa itu segala, itu kebiasaan itu berpengaruh pada perempuan yang menyebabkan dia menjadi tidak bergairah. Seperti itu faktor psikologi. Faktor sosiokultural. Nah, ini ada orang-orang tua atau ya orang di sekitarnya menanamkan nilai bahwa seks itu tabu, seks itu tidak boleh. Padahal kalau sudah menikah kan boleh gitu ya. Nah, saya ada pengalaman pasien, dia diberitahu oleh ayahnya, ini seorang profesional kesehatan padahal, kamu tuh hati-hati waktu dia mens, kamu sudah haid, kamu bisa hamil, hati-hati jangan dekat-dekat laki-laki. Seperti itu. Ketika dia sudah menikah, dia jadi bingung. Ini boleh apa enggak ya? Boleh apa enggak gitu ya. Seperti itu. Itu faktor sosiokultural. Yang keempat adalah faktor interpersonal. Nah, ini yang juga sangat amat penting. Bagaimana dia cara menikahnya? Apakah dia pacaran? Apakah dia dijodohkan? Apakah dikenalkan? Apakah dia ada sempat mengenal sifat-sifat pasangannya tersebut. Jadi seringkali waktu pacaran kan, apalagi kalau yang pacarannya waktunya pengenalannya pendek ya, ketika kawin kok ternyata dia begini, aku begini. Nah, itu sifat-sifat yang tidak dia sukai akan pada perempuan akan menimbulkan perasaan takut, sedih, atau jijik bahkan. Bisa nggak bergairah, ya, tidak bergairah, bisa terangsang, ya. Gitu. Nanti akhirnya dia cuma pura-pura. Iya. Gitu ya. Yang kedua, beda selain latar belakang budaya ya. Satu orang Jawa, satu orang dari pulau lain yang kebiasaan itu sehari-hari juga bisa memengaruhi selain kepribadian. Dan yang berikutnya memang bentuk relationship. Jadi misalnya sebelum menikah biasanya seorang calon suami atau calon istri kan akan berjanji nanti kamu kerja apa enggak, kamu gimana. Nah, ternyata ada kalau yang istrinya itu karirnya lebih bagus, suaminya ketinggalan, itu bisa terjadi
apa ya, gangguan di dalam interpersonal relationship-nya. Ya, karena suaminya itu merasa istrinya dilampaui, dia jadi galak. Nah, dengan suaminya yang galak, istrinya jadi takut, nggak bisa lagi dia berhubungan. Belum lagi itu citra diri ya. Oh iya, citra diri, saya lupa itu. Citra diri, bahwa seringkali perempuan itu mempersepsikan dirinya dengan hal-hal tertentu. Jadi ada yang merasa, kok saya kegemukan ya, kok saya tidak menarik ya, sehingga mau berhubungan itu takut. Lampunya harus gelap sama sekali misalnya. Atau minder ya, seperti itu. Jadi mereka itu mungkin berpikiran bahwa laki-laki itu seneng yang bentuk gitar. Wah, padahal saya kok bentuknya suling. Wah, gimana itu? Padahal kan selera masing-masing. Ada yang seneng gitar, ada yang suling, ada yang gong, ada yang kendang, ya kan, kita nggak ngerti kan, seleranya masing-masing gitu kan. Jadi itu harus kita tanamkan, nggak usah minder, ya kan. Kamu nggak gitar ya nggak apa-apa, yang seneng suling juga banyak, yang penting bunyi kan. Maaf ini kita melantur kemana-mana. Jadi ya jangan dikira kalau seorang istri itu berhubungan itu selalu bisa menikmati. Kalau laki-laki jelas ketahuan. Kalau dia menikmati apa enggak, orgasme tidak, itu ketahuan. Tapi kalau perempuan kadang-kadang ya dia cuma melayani aja, dan seringkali suami-suami itu lupa untuk menanyakan. Iya. Apakah kamu puas? Apakah kamu menikmati ini? Ya dia nggak peduli. Udah selesai, oke. Udah. Ya kan, jadi seolah-olah tugasnya hanya sampai situ. Harusnya kan dua-duanya itu harus bisa merasakan. Ya, setara, dan kemudian jadi bisa memperdekat hubungan, ya kan? Betul. Jadi sebetulnya fungsi seksual itu hanya merupakan salah satu dari 4 fungsi di dalam hubungan perkawinan, Dokter Im. Yang pertama kan hubungan seksual itu berfungsi sebagai alat komunikasi. Yang kedua, alat ekspresi dari cinta. Jadi tandanya seseorang itu cinta sama pasangannya adalah dia ekspresikan di dalam berhubungan. Yang ketiga, rekreasi. Yang bahwa dia dengan menikmati hubungan seksual ini dia merasa nyaman, merasa happy. Yang keempat baru reproduksi. Itu rekreasi paling murah kan? Jadi kalau misalnya rekreasi paling murah, lampunya sering mati, ya udah. Iya. Tapi orang sering menyalahartikan bahwa hubungan seksual itu hanya untuk fungsi yang keempat, yang reproduksi ya. Padahal itu reproduksi kan bisa kita atur sebetulnya, ya kan. Jadi anak tuh nggak usah banyak-banyak, sesuai aja. 2 cukup, 3 banyak kan gitu istilahnya zaman dulu KB-nya itu ya. Jadi nggak asal untuk wah jadi kelinci itu kan nggak lucu juga. Karena itu juga untuk yang perempuannya juga beban ya, suruh melahirkan pulak-balik gitu. Belum nanti membesarkannya. Iya, ya mendidiknya itu kan kita sudah bicara bagaimana kalau salah didik. Ya, bayangin kalau anaknya sampai 9 zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin anak-anak sih biarkan aja, lingkungan itu masih kondusif, bagus. Kalau sekarang, coba. Bukan main, anak 9 menjadi apa? Iya, gitu banyak kan? Stresor yang sulit dikendalikan. Betul ya. Jadi dari pembicaraan ini kita bisa simpulkan sebetulnya bahwa cara kita mendidik anak dalam mempersiapkan dia menghadapi suatu pubertas itu biasanya kan selalu kita didik secara mengenai pengetahuan mengenai seks. Kalau kita cuma mendidik menakut-nakuti, nah itu yang terjadi adalah bisa terjadi disfungsi seksual. Kalau tidak dididik sama orang tuanya, dia bisa mencari tahu dari teman-temannya, dari buku porno, dari internet. Jadi juga makin salah. Nah, jadi yang benar itu adalah dididik bisa di sekolah untuk anak-anak yang sudah SMA, remaja, ya, atau juga orang tuanya memberikan pendidikan yang benar. Betul. Jadi itu cara-cara itu yang benar. Dan tidak seperti zaman dulu bahwa membicarakan itu tabu, itu tidak. Karena sekarang itu ini sesuatu yang harus diungkapkan, apakah bahayanya, apakah bagusnya, dan itu harus terbuka.
ya. Betul. Jadi makanya sekarang ini lebih banyak wanita-wanita yang mau bercerita bahwa oh saya selama sekian tahun pernikahan itu saya nggak pernah merasakan kenikmatan. Banyak. Kalau dulu ini hal yang tabu kan. Betul. Sekarang sudah mulai mengemuka karena perhatian terhadap makna seorang perempuan di dalam kehidupan keluarga, di dalam bagaimana membesarkan anak itu sudah sangat dipentingkan. Ya, jadi kita hanya ingin menggarisbawahi di sini bahwa wanita itu berhak untuk sama-sama menikmati hubungan seksual itu dan tidak perlu malu atau merasa minder kalau seandainya ada hal-hal yang menyebabkan disfungsi seksual dan dia seharusnya meminta pertolongan pada profesional supaya kemudian keutuhan dari rumah tangga atau keharmonisan dari hubungan dua insan ini bisa lebih baik lagi. Ya.